Dan perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Riza Bahtiar, NRP 26, kemudian saya sendiri, Satrio Aji, NRP 27, dan ada Dery Winata, NRP 29. Kami dari kelas D4 Teknik Informatika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Assalamualaikum semuanya. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang multithreading di Java. Untuk sebelumnya, apakah yang kalian ketahui tentang multitasking? Multitasking merupakan proses mengeksekusi beberapa tugas atau task secara simultan, dapat dikatakan secara bersamaan. Sebagai contoh, kartun pada gambar tersebut, ibu yang memperagakan banyak sekali aktivitas dan juga SpongeBob yang bisa mencuci atau bisa menyetrika dan lain-lainnya. Kemudian, multitasking terbagi atas pertama, multiprocessing, dan yang kedua, multithreading. Yang pertama, multiprocessing menjalankan beberapa proses yang sifatnya heavyweight dalam waktu yang bersamaan. Kemudian setiap proses itu memiliki alokasi memori sendiri yang berbeda-beda, dan cost yang dibutuhkan untuk komunikasi antar proses cukup tinggi sehingga membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Sedangkan apa yang dimaksud dengan multithreading? Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan thread? Pengertian thread. Thread merupakan unit terkecil dari suatu program yang sifatnya lightweight process. Kemudian multithreading sendiri. Di dalam multithreading, thread-thread yang saling berbagi address yang sama, dan letak thread ada di dalam proses control block yang memiliki thread control block sendiri, dan juga cost untuk komunikasinya cukup rendah, jadi relatif cukup cepat untuk komunikasi pertukaran datanya. Kemudian multithreading pada Java. Thread bersifat independen dan jika ada exception tidak mempengaruhi thread-thread yang lainnya. Kemudian thread juga memiliki context switching atau perubahan state dalam thread. Kemudian contoh kegunaan multithread seperti proses download, proses looping dalam suatu program, dan juga bisa read atau write file, dan masih banyak lagi. Masih ada yang dibingungkan? Jangan khawatir, simak video berikut ini. Let's try to understand the concept of threads using these two diagrams. So here in the first diagram, it is a single threaded process, which we refer to as a traditional or a heavyweight process over here. So here we are having only a single thread. So this whole block is considered as a process, and this process contains only one thread. And this is the code section, the data section, the files, the registers, and the stack belonging to this process. So there is only one thread. That means this process can perform only one task at a time. But in contrast to this, here we have another diagram showing a multi-threaded process. So here this whole block represents a multi-threaded process. So it is a single process and it is having multiple threads over here. So if you see, there are 3 threads in this process, and each of these threads, they have their own stack and registers. So all these 3 threads, they have their own stack and registers. And if you see on top, the code section, the data section, and the files belonging to this process are shared by these 3 threads, and each thread, they have their own stacks and registers. So this is a diagram of a multi-threaded process. So in this case, this process can perform multiple tasks at a time, because each thread will be performing a different task, and hence multiple tasks can be performed at a time by the help of this multi-threaded process. So from that itself, we must have understood that it is much more efficient as compared to the single-threaded process, and it will make our computation faster and more efficient. So in most of the systems that we use today, we follow the system of multi-threaded processes. It will be good if we can visually see how it works in our system in order to understand how processes are there and how threads are associated with the processes. So here I have a small software called Process Threads View, which helps us to see the processes and the threads running in our system. So if I click here, I can see the processes running in my system. So I have opened the Chromium browser in my system. So here I can see the chrome.exe processes which are running in my system. So there are quite a few number of chrome.exe processes running in the system. Now if I want to see the thread associated with it, I will just click on it, and here
the details about the thread is populated. So there are this many number of threads associated with that single chrome.exe process that was running. So as I told you, the thread comprises of a thread ID. So these are the IDs of the thread which identifies those threads uniquely. And then these are the context switches and the last context switches that happen. So we have discussed about context switches in one of the previous lectures. And here there are so many informations about the thread that we have selected. Now if we come here, we can see that there is the address of the thread, and here we can see the details of the stack associated with that process. So I told you that threads also contain a stack. So in this way we can see what are the processes running in our system, and we can also see the threads associated with those processes. So we clearly see that in this system it is following a multi-threaded approach. So when I click that single process of that chrome.exe, we see that this many number of threads are running inside that process. So each of these threads may be used for performing a different task. So in that way the browser can do more than one task at a time. So let's say for example one of the processes of this browser chrome.exe is used for displaying the web page on the browser window, and let's say that another thread is used for downloading something from the internet. So we know that when we are downloading something, we can also view the page at the same time. So these two things are happening simultaneously. That is possible because we are having multiple threads. One thread is taking care of displaying and the other thread is taking care of downloading. So if we were having only a single threaded process, then while the downloading was happening, the page could not be displayed, or while the page is being displayed, the download will not happen. So that is just a simple example that I want to take in order to make us understand the usage of multi-threaded processes. So different threads perform different tasks, and hence multiple tasks can be performed at the same time, hence improving our efficiency and speed of computation. Halo, perkenalkan dia mahasiswa IT NRP 29. Dari kebingungan dengan thread. Apa itu thread state? Apa itu thread scheduler? Aduh, susah banget. Kalau begitu, mari kita bantu Derry dengan menjelaskan apa itu thread. Thread dibagi menjadi dua, yaitu thread state dan ada thread scheduler. Thread state atau life cycling ialah sebuah status dari thread tersebut saat thread tersebut sedang dijalankan. Thread memiliki 5 state, yaitu ada new, ada runnable, ada running, ada non-runnable, dan yang terakhir ada terminated. Namun, menurut dokumentasi Sun, hanya ada 4 state dalam thread lifecycle dalam Java, yaitu hanya new, runnable, non-runnable, dan terminate. State pertama yaitu new. New adalah kondisi ketika kita telah membuat instance dari kelas thread namun belum memanggil metode start. Lalu yang kedua adalah runnable. Runnable ialah status kondisi ketika metode start telah dipanggil, tetapi thread scheduler belum memilih thread tersebut untuk menjadi thread berjalan. Lalu yang ketiga ada running. Running ialah status kondisi ketika thread telah di start dan thread scheduler telah memilih thread tersebut untuk berjalan. Lalu yang keempat ada non-runnable atau block. Non-runnable atau block adalah kondisi ketika thread masih aktif namun tidak memenuhi syarat untuk running. Contohnya ketika metode sleep sedang dipanggil. Lalu yang terakhir ada terminated atau dead. Terminated atau dead ialah status kondisi ketika thread berhenti berjalan, yaitu ketika keluar dari run method. Jadi pada state pertama terdapat new. Tadi sudah disebutkan di new sendiri ialah membuat sebuah thread baru. Lalu setelah itu menjalankan metode start untuk memulai menjalankan proses thread tersebut. Setelah itu, maka akan masuk ke state runnable. Pada tahap runnable ini, thread masih menunggu giliran untuk dijalankan. Lalu, jika mau dijalankan, maka akan menjalankan metode run dan akan menjadi running. Jika memang thread telah selesai dikerjakan, maka akan langsung melalui fase exit dan menjadikan thread tersebut menjadi terminated atau dead.
Tapi, jika masih belum selesai, seperti membutuhkan sesuatu input atau output, atau masih menunggu thread lain, maka akan menjalankan metode sleep dan akan mengalami fase wait, dan thread akan menjadi runnable, non-runnable. Jika sudah, thread akan mengalami fase resume dan dinyatakan sleep done. Lalu status thread kembali menjadi runnable untuk menunggu dijalankan. Lalu selain thread state, terdapat thread scheduler. Thread scheduler adalah metode menyelesaikan sebuah thread dengan cara memberikan jadwal atau seperti memberikan nomor urut untuk thread-thread tersebut. Thread scheduler dalam Java merupakan bagian dari Java Virtual Machine. Tugas dari thread scheduler adalah menentukan thread mana yang harus dijalankan. Tidak ada kepastian thread mana yang akan ditunjuk oleh scheduler untuk running. Pada thread scheduler, dalam satu waktu hanya satu thread yang dapat berjalan dalam sebuah proses. Untuk menjalankan tugas, thread menggunakan dua metode, yaitu terdapat preemptive dan juga time slicing. Untuk metode pertama dari thread scheduler ialah metode preemptive. Thread scheduler preemptive ialah menjalankan sebuah thread dengan skala prioritas. Maksudnya ialah jika prioritas tertinggi dieksekusi hingga task memasuki state waiting atau dead, atau hingga task dengan prioritas yang lebih tinggi muncul. Hal ini salah satunya dapat menguntungkan karena PC dapat memprioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu. Namun, di sisi lain, jika terus-menerus mendapatkan task yang berprioritas berskala tinggi, maka thread berskala rendah akan dijalankan setelah semua task berprioritas tinggi telah selesai dikerjakan. Lalu, selain metode preemptive, thread scheduler mempunyai metode lain yang dinamakan time slicing. Jika proses sebelumnya menggunakan skala prioritas, time slicing menjalankan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Memang jalannya thread scheduler sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu setelah itu task diberhentikan sementara dan memasuki kondisi ready state. Tetapi, time slicing juga terdapat sebuah penjadwalan berdasarkan beberapa faktor-faktor. Contohnya, jika terdapat 3 proses, maka secara satu per satu proses akan dikerjakan dengan limit waktu yang sama. Lalu, jika proses tersebut masih belum selesai, maka bisa dilihat dulu mengapa proses belum selesai. Jika meminta seperti I/O dan masih belum terpenuhi, maka akan dimasukkan ke dalam blok queue atau tempat menunggu inputan hingga inputan tersebut telah sampai ke threadnya. Lalu jika sudah sampai, maka akan dilanjutkan ke ready queue. Jikalau tidak, maka akan kembali ke ready queue untuk menunggu giliran kembali. Untuk membuat thread pada Java ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan runnable interface. Untuk menjalankan thread menggunakan interface runnable, kita tentu harus mengimplementasikan interface tersebut. Selanjutnya, kita mengoverride method run dalam metode tersebut. Ketika kita dapat menulis perintah yang dilakukan saat thread dijalankan. Ya, dapat dilihat kita implement dulu kelas interface runnable-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita mengisi metode run dengan perintah yang akan dijalankan ketika thread itu dijalankan. Untuk menjalankan threadnya, kita dapat menginstansiasi kelas yang mengimplement runnable untuk dijadikan parameter saat menginstansiasi kelas thread. Setelah itu kita dapat memanggil metode start agar dapat menjalankan metode run. Ya, bisa dilihat di sini kita ada objek T1 yang tipe objeknya itu thread.
Nah, di sini kita instansiasi, namun ada parameternya, yaitu parameternya new my class. New my class ini kan kelas yang mengimplementasikan interface runnable. Pada saat kita ingin menjalankan thread-nya, maka kita dapat memanggil metode start ini. Selanjutnya ada cara kedua, yaitu extend Java thread. Sama halnya seperti runnable interface, namun kita di sini mengextend class thread. Dan untuk membuat thread, kita cukup menginstansiasi objek dari kelas yang mengextend class thread. Barulah kita dapat menjalankan thread menggunakan metode start. Ya, jadi sama seperti runnable interface, namun di sini kita extend thread. Selanjutnya kita mengoverride metode run yang diisi dengan perintah yang akan dijalankan ketika thread tersebut dipanggil. Ada sedikit perbedaan saat membuat kelas thread. Ya, di sini kita pakai ada objek T1 yang merupakan objek dari my class yang merupakan extend dari kelas thread. Dan untuk menjalankannya sama seperti runnable interface menggunakan metode start. Ya, di sini saya ada contoh. Yang pertama itu ada kelas myThread yang mengimplement dari interface runnable. Di sini punya atribut name, punya string t sama t, dia punya thread. Di konstruktornya itu ya menampung parameter thread yang punya string. Thread ini maksudnya namanya. Di konstruktor ini ada dia bikin thread ini t sama dengan new thread this name. Di sini maksudnya tuh my thread itu sendiri. Jadi dia binding dirinya sendiri. Terus di metode thread ini kan dia mengimplementasikan metode run dari interface runnable. Nah, di sini diisi sama dia akan mengerjakan looping sebanyak 5 kali. Yang outputnya tuh nama threadnya, terus sama nama threadnya sama looping nilai iterasinya. Selanjutnya pada kelas multithread, ini seperti kelas mainnya. Di sini dia menjalankan new my thread. Ini new my thread 1 ini nama threadnya. New my thread 2 nama threadnya 2 itu. New my thread 3. Saat multithread dijalankan, maka akan ditampilkan hasil seperti ini. Baris pertama ini ada new thread 1 5 main. Ya, ini maksudnya itu proses pertama yang dikerjakan itu threadnya namanya 1. Terus iterasi awalnya itu 5. Begitu juga proses kedua, terus proses 3. Nah, terus cara pengerjaan dari proses dan thread itu sendiri, yang pertama dia kerjakan proses pertama dulu, terus dia kerjakan thread ke 1 sehingga dia cetak 1 5, terus dia ke proses kedua di thread satunya dia kerjakan cetak 2 5, terus dia ke proses ketiga ke thread 1 dia cetak 3 5, terus dia balik lagi ke proses 1 ke thread satunya dia cetak 1 4, ke proses keempat ke thread keduanya dia cetak
4 ke proses ketiga, thread kedua dia cetak 3, 4, begitu seterusnya sampai iterasinya habis. Setelah itu dia keluar. Nah, jadi pengerjaannya itu dia ambil dulu proses yang pertama, terus dia ngerjakan thread yang pertama. Nah, terus itu dia tidak langsung mengerjakan thread kedua terus lanjutin sampai habis, tapi dia lompat dulu ke proses ke selanjutnya, terus mengerjakan thread yang pertama. Terus begitu sampai thread semua proses dari thread pertama itu selesai, barulah dia kembali ke proses pertama, terus dia mengerjakan thread keduanya. Dan itu dikerjakan sampai habis. Balik lagi ke proses 1, kerjakan thread ketiga sampai proses habis, begitu seterusnya. Jadi ya seperti itu cara kerjanya. Dia ambil proses, terus ambil threadnya 1 sampai semuanya habis, baru dia ke thread keduanya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.